Jadi kalau kita ini hidup, tuntunan ini perhatikan Al-Quran. Al-Quran ini diperhatikan akan menjadikan kita cinta kepada Quran, hubbul Quran. Kita akan cinta kepada Quran dengan membaca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, qiraah Quran, tadarus itu, kita akan mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena itu kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya orang gak ngerti Quran, mabuk-mabukan, gak ngerti Quran, ya gak bakalan ngerti kebaikan, gak akan mengenali Rasulullah Nabi Muhammad. Bahkan menjadi musuh orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah. Karena gak meyakini kita haram, gak boleh. Ya, gak boleh kita mengiyakan khamr ini halal, gak boleh. Sarak maling, kita iyakan maling ini boleh, diperbolehkan, ngawur. Nah, sesuatu yang sudah Allah tentukan hukumnya, kita sami'na wa ata'na, taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adadan yamilahi afdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur, yang maha pengampun, Rahmanur Rahim, dia Allah yang maha memberi, maha mengasihi. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita butuhkan kita duduk seperti ini di malam Jum'ah yang penuh keberkahan ini untuk mengharapkan terutama syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita Allah golongkan qaumul salihin, orang-orang saleh yang mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang pertama, al-fakir hormati Azang Ma'mun Nawawi, mudah-mudahan Allah setafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah berkahkan yayasan Taibin, sehingga Allah selalu berikan kemudahan. Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum semua, antum-antumah, laki perempuan, mudah-mudahan Allah jadikan orang yang banyak menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, Allah panjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini hidup ngerti apa aturan. Aturan minas sama dikatakan, dari langit. Aturan dari langit. Langit itu maksudnya tinggi, ya. Atas yang jauh, ya, walau masih keukur, kelihatan soalnya, ya. Awan kalau di siang hari biru, kalau di malam hari hitam, masih kelihatan. Wahadza ini as-sama ini ada as-sab'i tibaq, ada 7 lapis langit itu. Ya, ini bulan hampir Rajab, ya, hampir Rajab. Ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu menunjukkan, memberikan khabar bahwasanya ada 7 lapis langit yang Rasulullah sampai ke sana sehingga melewati Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha sampai ke arsy-Nya Allah, ke singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sama, dimanakan sesuatu yang besar yang turun, ya, kepada kita umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Aturan, tatanan, tuntunan supaya kita ini bisa Allah terima iman, Islam, ihsan.
kebaikan. Percuma orang baik tapi enggak mempunyai agama. Ya. Yang membedakan kita orang muslim sama orang non muslim apa? Dia enggak sholat. Percuma orangnya baik tapi percuma. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita kepengen melihat kebaikan yang hakiki, kebaikan yang benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala ada di diri Rasulullah SAW. Ya. Sampai sehingga terus Nabi suruhkan kita, mukmin, jadilah kita orang yang mempunyai akhlak karimah, akhlak yang baik. Terus tuntunan ini turun itu wahyu. Sayyidina Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah di Gua Hira. Nabi sering ke gua itu. Ya, Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah usia 25 tahun. Nabi sering ke gua itu, Gua Hira. Ya, sifat Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini maka dikatakan milat Ibrahim, seperti Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kepengen ngerti dari pewatakan Nabi Ibrahim itu, tabiat Nabi Allah Ibrahim, kepengen tahu ada enggak yang menciptakan dunia ini. Maka disebut Khalilullah. Pertama Rasul yang ngerti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ditanya, Habib siapa ditanya ada Allah di mana ya? Ya kita ngikutin Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Sayyidina Ali katakan apa? Allah kapasitas Allah. Kita makhluk. Kita ya sebagai kita ya. Kita enggak ngerti. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan ini ad-din, agama. Yang mengatur segala sesuatu yang keluar yang masuk dia Allah, dan segala sesuatu itu dihukumi Allah. Dihukumi ada aturannya gitu. Kalau begini akan mendapat apa? Kalau begitu akan mendapat apa? Begitu. Misal seorang laki-laki mabuk ya. Seorang laki-laki mabuk minuman keras. Oh, itu haram hukumnya. Enggak boleh. Kenapa? Karena 40 hari ya, amal ibadahnya enggak diterima Allah. Lah bayangkan ini orang Islam, agamanya Islam, ngerti sholat ya, tapi mabuk. Bayangkan itu, sia-sia ibadah 40 hari. Na'udzubillah. Dan itulah dari keterangan yang Allah haramkan. Kalau seorang itu lelaki ataupun perempuan meminum khamrun, minuman keras, dia mengandung alkohol ya. Alkohol itu bukan buat dikonsumsi jantung ya, tapi dikonsumsi itu kulit. Kalau ada dia bakteri penyakit itu disiram itu bagi alkohol, bukan untuk diminum ya, bukan tempatnya. Nah, di sana itu ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Nah, jadi kalau kita mengetahui tuntunan tatanan agama yang Allah atur di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, ya, dan dalam nasihat-nasihat ulama itu bersumber semua dari sesuatu yang sifatnya hakiki, yang sifatnya itu sangat nggak bisa salah, ya hak, ya al-hak hakikah itu dari sesuatu yang benar. Makanya kita dibatasin. Kita ini ngerti syariat, ya kita ngerti tarekoh. Kita ngerti hakikah. Kalau makrifat kita nggak ngerti, dibatasin ya. Karena manusia ini terbatas sifatnya. Ya, manusia terbatas. Kalau dia Khalik Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada ukuran. Allah ini qadim. Allah ini ada sebelum sesuatu yang ada Allah. Allah yang mengawali Allah. Nah, di Al-Qur'an ini turun wahyu pertama di Gua Hira. Li Sayyidina Muhammad, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Alaq, segumpal darah. Ini manusia luar biasa manusia. Jadi pertama ini kita disuruh ngerti diri kita, dan akhirnya kita ngerti diri kita. Ya. Orang akan dia mengamalkan suatu kebenaran, watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Terus dia orang akan menjadi seorang yang sabar karena soleh. Ya. Karena orang yang soleh itu dilihat Allah, dia mukmin, dia beriman kepada Allah, dia melakukan amalun soleh, banyak sedekah, dia banyak sedekah, dia banyak berbuat amal kebaikan. Ya.
Sedekah ini ada dua macam. Ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya cuma bitabasam dengan senyum. Ya. Orang baik ini sedekah udah. Pertama buat dirinya sendiri. Nah. Ya, orang nyari keselamatan ini buat dirinya sendiri. Orang menjadi baik untuk siapa? Untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Orang menjadi alim, menjadi seorang berilmu untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Sampai Nabi katakan, kun aliman. Disuruh kita menjadi orang yang berilmu supaya ilmu itu menjadi bekal kita ke akhirat nanti selamat. Jadilah orang terus apa lagi? Pencari ilmu, muta'alliman, orang yang belajar dan kata wa kata dalam hadis Rasulullah SAW itu. Jadi kalau kita ini hidup, tuntunan ini perhatikan Al-Quran. Al-Quran ini diperhatikan akan menjadikan kita cinta kepada Quran, hubbul Quran. Kita akan cinta kepada Quran dengan membaca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, qiraah Quran, tadarus itu, kita akan mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena itu kalamullah. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya orang gak ngerti Quran. Mabuk-mabukan, gak ngerti Quran. Ya gak bakalan ngerti kebaikan. Gak akan mengenali Rasulullah Nabi Muhammad. Bahkan menjadi musuh orang-orang yang mukmin yang beriman kepada Allah. Karena gak meyakini kita haram, gak boleh. Ya, nggak boleh kita mengiyakan khamr ini halal, nggak boleh. Sarak maling kita iyakan maling ini boleh diperbolehkan ngawur. Nah, sesuatu yang sudah Allah tentukan hukumnya kita sami'na wa ata'na. Taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya tuntunan ini Al-Qur'an ini penentu, ya. Hakim. Al-Qur'an ini sebagai ukuran batas apa segala perbuatan kita atau sesuatu yang akan mendekat kepada kita. Jadi ada perbuatan buruk di sebelah kita kena. Ada perbuatan baik di sebelah kita kena. Atau disebut nasih mansuh dalam Quran. Sesuatu yang menyebabkan seseorang itu mendapat kebaikan atau sesuatu yang menyebabkan kita mendapat keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Barang siapa ini orang manusia dan bangsa jin, ya. Kalau malaikat ta'ah. Malaikat punya sifat itu nggak bisa ngebengkang, nggak sama kayak iblis. Nggak sama kayak jin, nggak sama kayak kita bangsa manusia, ya. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Siapa dia orang melakukan perbuatan, ya, manusia melakukan perbuatan yang baik, dia mendapatkan pahala. Walaupun itu berbuat perbuatan baik walau sedikit. Walaupun sedikit. Orang berbuat baik dia mendapat pahala. Pahalanya itu bib bisa membawa ke surga apa enggak bib. Nah ini hati-hati. Takutnya ngebawa ke surga. Ya. Makanya kita disuruh berhusnudzon, berbaik sangka. Orang salah kita lihat salah, benar-benar salah, ngawur ini orang. Ya. Kenapa? Karena siapa tahu ya amal itu walaupun sebesar sawi Allah katakan itu bisa menyelamatkan seorang sehingga orang itu masuk ke dalam surga. Wa man ya'mal, terus Allah katakan mithqala dzarratin syarra yarah. Itu Allah mengingatkan jangan kita kibir, sombong, ya. Entah kepada kita bangsa manusia atau kepada jin. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena memang Allah jadikan kita dari tanah dan iblis jin itu dari api untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjauhkan diri kita dari sifat sombong. Ya, walaupun amal sebesar apapun, amal sekecil apapun itu amal perbuatan yang diperhitungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia orang melakukan amal buruk walaupun sedikit, apa misal dusta, ya. Seumur hidup sekali dia bohong, dia munafik, pendusta. Itu di situ. Allah memberikan aturan sebagai tatanan, tuntunan. Dikatakan tatanan kenapa? Karena jadi menata diri kita.
Ya. Ngaji ini apa? Ngaos ya. Ngaji ini itu nata diri supaya diri kita lurus menghadap kepada Allah. Enggak miring ya. Enggak sesat, enggak kemana tempat-tempat yang tempat itu muskilah. Ya, enggak manfaat. Muskilah itu enggak bermanfaat. Tapi tempat-tempat yang membawa maslahat, sesuatu yang bermanfaat. Ya, enggak mudarat. Mudarat ini hati-hati. Keterangan yang sudah darurah dikatakan ya bisa menyebabkan kita melakukan perbuatan haram. Na'udzubillah min dzalik. Jangan suka kepepet-pepet dah ya. Jangan suka kepepet-pepet yang besar hati. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Al-Malik, Allah, ya, raja. Dia Tuhan. Allah Subhanahu wa taala ini yang menentukan, Al-Qahhar, Allah yang mengatur. Segala yang keluar, yang masuk, yang baik, yang buruk, yang kita jalani di dunia ini, yang halal, yang apa, sunnah, yang wajib, yang makruh, yang subhat, yang haram, Allah yang tentukan. Sebagaimana kita menyambung hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah, Allahumma ba'idna minan nar, ya Allah jauhkan aku dari neraka. Neraka apa maksudnya, Bib? Neraka kan kita nggak ngerti, Bib. Perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam neraka. Nah, itu dijaga. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Keburukan, apa sih keburukan? Gak ngerti-ngerti kan, kebangetan. Kelewatan, kebablasannya. Keburukan ini sesuatu yang haram apabila dikerjakan, nggak ada makruh, bukan subhat, bahkan bukan mubah. Walaupun di mubah ada haram, di makruh itu bisa menjadikan mudarat, terus bisa menjadikan haram. Yang segala yang subhat itu ada halal, ada haram. Ya, di dalam mubah semua hukum itu ada, dalam sunnah ini nggak ada. Tapi bukan berarti apa pekerjaan yang kita lakukan ini gak berdasarkan kehati-hatian dalam melakukannya. Ya, jadi sesuatu yang Allah katakan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah, keburukan ini harga mati, akan mendapatkan seseorang itu lantaran perbuatannya suatu kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Sesuatu yang Allah halalkan, qiraah Quran, membaca Al-Quran Al-Karim, sesuatu yang Allah sunahkan, kita mengikuti aturan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Dan segala sesuatu yang selain Allah hukumi wajib, sunnah, bayangkan. Kita nggak boleh mengikuti apa yang bukan ada di diri Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengutamaan kepada Rasulullah, kemuliaan kepada Nabi, memuliakan Nabi. Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kemuliaan kepada dia Rasulullah SAW ini secara hakikah. Jadi orang susah kalau kepengen ngerti kemuliaan Rasulullah. Orang nggak gampang kalau kepengen mengetahui keutamaan fadilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia harus apa? Kerjakan sholat rapi, yang wajib rapi. Dia harus sering itu qiraah Quran. Dihatamkan terus, bukan setahun sekali, sebulan sekali. Setiap hari kalau perlu. Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i di satu bulan Ramadan itu sehari dia hatam 2 kali. Pagi hatam sekali, ba'da maghrib sampai malam hatam sekali, 2 kali hatamkan Quran Imam Syafi'i. Kenapa? Karena hati mereka kecenderungan hati mereka, pikiran mereka, akalnya Allah berikan kedekatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bagaimana dia akan mendapatkan hidayah Allah, akan mengerti tuntunan itu Al-Quran Al-Karim, akan hidup di hatinya. Seberapa orang itu mendekat kepada Sayyidina Muhammad SAW setelah ia mengerjakan apa-apa yang wajib yang Allah perintahkan kepadanya. Ya, orang akan menjadi ngerti Al-Quran, allamal Quran. Orang itu akan ngerti Al-Quran ini, hidayah Al-Quran, syifa Al-Quran ini, obat segala macam, setelah orang ini menjalin hubungan baik, mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi percuma, gak sempurna iman seseorang gak kenali Nabi Muhammad. Gak sempurna iman seseorang gak kenali Rasulullah SAW. Percuma. Ini orang model aneh. Orang ini modelnya aneh, gak standar, gak rapih.
Nggak kafah, nggak cukup. Dia ngerti bahwasanya turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mengajarkan kita sholat Nabi Muhammad. Di bulan Rajab. Di bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan di mana Allah menyatakan dia Allah. Kuasa Allah menyuruh kita semua hambanya untuk mengerjakan salat. Turun perintah salat itu. Usia Nabi 47 tahun diriwayatkan. Menjadi Rasul usia 40 tahun. Setelah 7 tahun masa kerasulan. Berangkat Rasulullah di malam hari itu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, ya, malam hari itu. Dari Masjidil Haram Mekah, ya, dari Mekah Madinah, dari Mekah ilal Masjidil Aqsa ke Palestina. Itu kiblatain. Aqsa ini kiblatain. Dulu pernah kiblat dibelokkan ke sana sama Allah. Ya, terus balikan lagi ke Mekah, Ka'bah. Allazi barakna haulahu, ini salat ini berkah. Salat ini di sana satu perintah Allah Subhanahu wa taala, enggak sembarangan. Karena dalam Mi'raj itu ada menunjukkan kemuliaan dia Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Isra Mi'raj ini yang diberangkatkan Allah Subhanahu wa taala dia Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ke langit ke-7. Ke langit ke-7. Orang kalau terbang, dia muter-muter kemana, kepengen wali-wali itu ke Madinah, ke magam Rasulullah Nabi Muhammad SAW, atau ke Baghdad, ke magam Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia Nabi Muhammad SAW ini ke arsy Allah, ke singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keutamaan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kecil di mata malaikat, manusia setitik. Setitik manusia di mata malaikat. Ya, malaikat besar. Ketika sayapnya ngebentang ke kanan, ya, itu dari mulai kita duduk di sini sampai ujung barat sana. Itu satu malaikat. Ke kiri sampai ke ujung timur sana. Nah, itu mahkotanya dari mulai kita di langit ini sampai satu langit itu, langit pertama. Itu mahkota malaikat. Itu ada triliunan malaikat Allah. Ya. Jadi orang itu dilarang ngebayangin Allah, mentauhidkan Allah. Ya. Makrifat itu kenapa? Karena nanti nggak bakal kuat. Ya. Karena dhaif, lemah manusia itu. Ini orang nggak sakit-sakit ada loh, bukan Fir'aun ya. Orang ini nggak sakit-sakit ada. Ya, orang yang selalu meminta sehat kepada Allah, tapi diberi sakit tetap sakit. Ya. Habib ini sehat ya, sehat. Kalau waktunya sakit sakit ya. Tapi waktu sehat saya merasa orang paling sehat, udah nggak pernah sakit. Ya. Karena nggak boleh minta sakit, nggak boleh kufur nikmah, nggak boleh kufur nikmah. Bukan berarti Habib Fir'aun ya. Memang jarang sakit itu, kadang sakit. Di saat kita sakit lupa, udah ya. Jangan pernah ingat-ingat sakit, nanti sakit lagi ya. Karena segala kemuliaan ujian. Sakit itu dihapus dosa. Ya, sakit itu dosa kita dihapus Allah. Kita ketika sakit ini dikurangi dosa sama Allah. Ya. Terus pingin sakit, jangan, tetap nggak boleh. Jadi apa aturan Allah Subhanahu wa taala ini diikuti, bukan kita ngatur. Nggak boleh ngelawan aturan. Kita ngerti-ngertikan, ya. Ngerti-ngertikan berpendapat terus. Yang bukan dalam aturan itu bid'ah, nggak boleh. Sesuatu yang Allah haramkan. Aqulu dolalatun finnar, dikatakan terus. Sesuatu yang menyesatkan itu keluar, ya, dari aturan. Arsy Allah. Arsy Allah ini ada sidratul muntaha. Ada satu batas di sana yang nggak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala bisa melewati batas itu. Ya, ada seorang wali kasyaf. Wali kasyaf ini aulianya Allah yang mempunyai ainul basirah. Dia pandangannya nembus tembok. Apa yang dibalik sesuatu yang nggak kasat mata kita lihat, dia tahu. Wali itu. Andai kata wali itu bisa melewati, melihat apa langit ya, langit yang pertama, karena itu barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nggak mungkin wali itu bisa melihat langit kedua. Kenapa? Karena andai kata seorang aulia itu bisa melihat langit kedua, pun karena barakatan min Rasul, Nabi berikan keberkahan yang lebih daripada seorang wali itu yang nggak bisa melihat langit kedua. Itu basirah daripada pandangan aulia Allah Subhanahu wa taala. Apa ada bib? Ada. Guru daripada Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki di Mekah Al-Mukarramah. Beliau Sayyid Alwi bin Abbas ini gurunya kakek Habib dari Umi di Pekalongan. Jid Muhammad, kakek Muhammad bin Abdurrahman Al-Maut Al-Atos ini belajar di Darul Maliki Mekah. Kepunyaan Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau murid yang kakek itu dekat Syekh Yasin Al-Fadani Padang. Dia Al-Musnid, ahli hadis dari Padang. Syekh Yasin Al-Fadani. Ini guru Jid ini Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki ini dia punya guru kalau ngelihat kitab bukan di kitab zahir ini bukan, tapi ngelihat Lauhul Mahfuz. Oh, itu Lauhul Mahfuz. Di mana di kitab Tafsir Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail dikatakan Lauhul Mahfuz ini di antara dua alisnya Israfil. Oh, ini kehebatan wali, makanya kalau wali lain, ada orang alim ya, ada ulama, dia punya karamah. Kalau ngelihat contekan itu bukan di bawah begini, tapi dia ngelihat Lauhul Mahfuz. Nah, itu orang punya kelebihan. Karamatul auliya, keramat yang Allah berikan kepada wali-walinya. Terus Al-Hakim, Quran ini penentu apa yang menyebabkan amal-amal perbuatan kita diterima Allah. Allah ngomong, Allah berbicara, Allah berkata, Allah berfirman, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ada sesuatu dari omongan itu, dari kalimat itu, dari firman Allah itu apa? Sesuatu yang hak. Ya, sesuatu yang hak. Yang benar. Nah, andai kata sesuatu yang batil dari mana bib? Apa dari iblis? Itu dari asyaitaniyah namanya. Dari sifat yang ada terutama cenderung ya, sifat ini ada di iblis laknatullah. Apa di antaranya ketika disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam, iblis aba wastakbarah. Dia mengabaikan. Dia mengatakan khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Aku dibuat dari api, sedangkan manusia dibuat dari tanah. Ini syaitan. Ini kalau manusia ya, dia mendingan udah nggak usah hidup, mati aja. Karena percuma hidup juga bakal bikin keturunan keturunan nggak benar. Apa di antara tanda nih bib orang kayak begini, orang yang benci kepada habaib. Na'udzubillah. Itu orang dajajilatu ummah dikatakan. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena anur daripada tuntunan Al-Qur'an ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada kita melalui siapa? Melalui babul Madinatul Ilmin. Kalau Rasul yang mengatakan Nabi Muhammad SAW. Ana Madinatul Ilmin. Aku kotanya ilmu. Lah Habib kalau misal ditutup bib, itu kota ditutup. Mungkin Allah berkehendak bib ditutup kotanya nih. Ya udah bodoh semuanya nanti. Ya. Nah, pintunya di sana Imam Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya qul bi fadlillah, katakan semua pemberian Allah. Wa bi rahmatihi sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika falafrahu dan kaza wa kaza dan seterusnya. Lihat sahabat Abu Bakar As-Siddiq, lihat sahabat Umar bin Khattab, lihat Sayyidina Utsman bin Affan dan khalifah yang terakhir Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Babul Madinatul Ilmin. Jadi jangan kita ini memahami sesuatu atas dasar kehendak, tapi lillahi ta'ala. Orang yang berserah kepada Allah akan Allah tambah kebaikan. Allah akan matikan orang ini husnul khatimah. Amin. Orang yang berserah kepada Allah,
Yang selalu mengatakan apa segala macam, apa yang dipikirkan lillahi ta'ala. Bukan karena nafsu, bukan karena diri, bukan karena kemauan akal. Tapi karena apa? Karena hati yang didasari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita beramal, berbuat lillahi ta'ala, perbuatan kita yang baik-baik. Nah, kalau ngelakuin minum, mabuk, segala macam, ini ngerusak diri, ngerusak kampung, ngerusak rumah, ngerusak keluarga, ngerusak tetangga, segala macam. Nah itu bahaya. Ya. Itu di satu kitab dikatakan yang buat itu mendapat dosa. Ya. Terus yang beli mendapat dosa, tetangganya mendapat dosa. Akhirnya apa? Bahkan sampai di saat dia tobat, yang beli belum tobat, nggak diampuni Allah dosanya. Di saat tetangganya tobat, yang beli yang jual belum tobat, nggak diampuni dosa itu tetangganya. Na'udzubillah min dzalik. Itu begitu. Sholatnya sia-sia segala macam. Terus nyalahkan orang. Ini orang kiai disalahin, Kiai Ma'mun disalahin, orang alim disalahin, Habib siapa yang balak ini haram dimarahin segala macam, padahal salah ya. Nah ini na'udzubillah min dzalik. Banyak zaman sekarang ini orang bodoh ngajarin orang, ya. Orang ngerasa pintar, orang sombong berarti. Ya, yang jahil ini bahaya. Yang sama juga orang yang orang nyalahin orang nggak boleh. Nah, hidup itu ditata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya kesalahan, minta maaf kepada Allah pertama. Ya, minta ampun kepada Allah. Insya Allah kita minta maaf kepada Allah, hati kita jadi berubah. Hari kita jadi benar ya. Orang udah gak ada urusan, udah orang mau bagaimana. Yang penting kita ngapurakan kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Ya, Wallahul Ghafurur Rahim. Allah Maha mengampuni. Ya, sebesar apa kesalahan kita. Apalagi itu nyembah setan, syirik, jangan, nggak boleh lagi ya. Pokoknya Allah Maha mengampuni segala sesuatu. Nah ini setan hati-hati ya. Ini syirik, ini hati-hati. Itu dosa nggak diampuni. Ini sekelas laknat, bayangkan. Ya, dunia ini laknat sama Allah. Selama hidup diisi apa nih orang ini? Ini ninggalin sholat apa ngerjain sholat orang ini? Orang ini banyak sholawat apa nggak pernah sholawat orang ini? Udah, ternyata ada kepikiran syirik, hob dunia, cinta kepada dunia. Ada setan nempel di situ. Waduh, na'udzubillah, sesetel dong. Laknat, udah dilaknat, terus apa dihukumi menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Oh, jauh udah enggak ada. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Itu dosa yang apa? Yang akan dirindukan neraka Allah. Akan mendapatkan murka Allah yang enggak akan ridho Allah kepada orang ini ya. Jangan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Orang enggak akan punya pendirian hidup, akan sengsara dunia akhirat kalau dia menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik, hati-hati. Ya. Durhaka dimaafin. Dosa besar durhaka. Iya, zina dimaafkan. Ya, itu 70 tahun pahala enggak diterima. Khamrun ada mengatakan 70 hari pahala enggak diterima. Ya, tapi Allah masih maaf, Allah ampunkan. Tapi jangan syirik ini. Ini bahaya. Syirik ini bahaya. Ya, hati-hati. Nah, di sana itu pintu-pintu hidayah Allah berikan ya. Karena tuntunan itu berarti petunjuk. Tuntunan ini kemana kita menjadi orang seperti apa? Nah, kalau kita dituntun agama, kita menjadi benar. Agama ini bukan dari Habib. Agama bukan dari Rasulullah. Ya, bukan dari sahabat, bukan, agama dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah suruhkan ya. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Disuruh kita ini selalu benar, jangan pernah salah. Ya salah ini yang akan merusak kita. Nah, disuruh kita ini sabar. Ya kenapa? Karena orang yang saleh, orang yang diterima amalnya, dia akan menunggu. Ya, orang nggak sakit, kepengen sakit, jangan. Di saat diberi sakit Allah menerima, ikhlas, sabar. Di saat Allah memberikan ujian, yang surkum, Allah akan berikan apa kemenangan. Allah akan berikan pertolongan, an-nasr. Allah akan berikan pertolongan. Orang-orang soleh itu minta terus kepada Allah. Mata nasrullah, kapan datang bantuan Allah? Terus seperti itu orang-orang soleh ini sabar. Ya. Orang-orang soleh ini sabar dan apa menjaga betul-betul kebenaran, jangan sampai salah.
Jangan sampai salah. Orang salah nggak akan senang dunia akhirat. Tapi orang yang ia menjalankan sesuatu lillahi ta'ala, berarti karena Allah subhanahu wa ta'ala haram sesuatu itu menjadi salah. Jadi orang kalau apa melakukan perbuatan yang baik, dia selalu mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai terus mengerjakan itu, alhamdulillahirabbil alamin. Terus begitu udah mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan, alhamdulillahirabbil alamin. Masuk ke kamar mandi, bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari kamar mandi, alhamdulillahirabbil alamin. Cuma jangan di dalam waktu mau masuk, waktu keluar ya karena masuk juga dari luar, waktu di luar begitu. Nah, jadi jangan tanggung-tanggung. Mau masuk ke surga langsung cepet-cepet ya. Apa yang buruk-buruk tinggalin, apa yang haram-haram jauhin ya. Nah, begitu langsung insyaallah Allah akan beri pertolongan. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kuat terus orang ini untuk melakukan amal-amal baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Dia orang yang dekat dengan Allah, yang Allah kasihi, Allah rahmati, Allah dekatkan selalu kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ibu-ibu nu kelihatan ya, bapak-bapak nu kelihatan dari apa cahaya wajah, dari banyaknya kita sholawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepengen dilihat wali ya, Habib ini bukan wali, sopo kiai, sopo habaib yang alim yang soleh banyak sholawat ke Rasulullah. Lah Habib, kalau sholawat apa kita harus ada wudu? Nah, bagaimana? Oh, sholat aja dengan wudu, apalagi sholawat dari Rasulullah. Ya, sholawat ke Nabi Muhammad ini setelah yang wajib kita kerjakan, memuliakan apa Rasulullah ini kewajiban kita umat Nabi Muhammad SAW. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Rasul. Allah angkat derajat Nabi ketika Mi'raj Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah katakan Maha suci Allah. Subhanallazi asra ya bihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, itu membuktikan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu adinul Islam, agama Islam. Hati-hati dengan apa faham-faham di luar agama Islam dan syirik yang kesirik-sirikan itu, orang-orang yang suka ngajarin benci kepada habaib, orang yang suka nyaci-nyaci habaib, dia pemusuhnya Rasulullah itu ya. Ada lagi suruh apa? Tes DNA, bos kan kurang ajar. DNA-nya Rasulullah dibilang Yahudi kan kurang ajar karena Rasulullah Bani Ismail. Karena Rasulullah ini Ibrani dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, kita diajarin dari dulu ngerti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib terus sampai Adnan, sampai Ismail, sampai Ibrahim alaihi salam. Terus orang ini berani keluar apa segala macam bikin permusuhan di mana-mana. Nauzubillah min dzalik, itu orang ahli fitnah. Nah, itulah dibilang yang orang nggak akan pernah ya, nggak akan pernah orang itu nggak usah disumpahin udah orang seperti itu nggak akan pernah ngelihat surga. Nauzubillah. Ini ajaran apa nggak ngerti. Mudah-mudahan ya kita Allah istiqamahkan dalam apa cinta kepada habaib ya. Habaib ini memang namanya juga judulnya cinta. Habib itu yang dicinta. Ya, di sana pertama Sayyid, pertama Habib dulu Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf Muladawileh. Itu uyut leluhur Habib jauh. Nah, Habib Husain bin Ali bin Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Muhsin bin Husain bin Abdullah bin Husain bin Muhsin bin Husain bin Abdullah bin Husain bin Abu Bakar bin Salim bin Umar bin Abdurrahman bin Agil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf Al-Muqaddam Tsani. Nah, itu pertama disebut As-Sayyid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf Sahusuyuf Maulad Dawileh Al-Muqaddam Tsani, dia punya gelar. Lah kenapa? Karena dijulukin dia ini Abul Habaib. Bapaknya Habib begitu. Jadi enggak sembarangan orang hidup itu mencari keselamatan, terutama dalam menjaga adinul Islam, agama Islam. Di sana itu kalau kita ngelihat habaib, dia kan zuriyahnya Nabi, zuriyahnya Rasulullah dengan syahadat itu rukun Islam. Ya, yang keberapa? Yang kelima.
yang ke-7, yang ke-10, yang ke-9, yang pertama itu rukun Islam ya, syahadat, membaca 2 kalimat syahadat begitu. Nggak sembarangan syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus salawat, Allah salawat ke Nabi Muhammad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ini salawat ini apa sih? Buka kitab. Buka kitabnya. Di sana dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sana disebutkan wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Rasulullah. Nah, ini kalau Habib Allah salawatin bagaimana? Kan serem ya. Orang ngefitnah habaib, musuhi habaib, kan bahaya. Nah, itu begini termasuk ini amal-amal buruk. Amal buruk. Nah, jadi tuntunan ini Al-Quran Al-Karim yang menata diri kita sehingga mengerti hukum-hukum yang Allah wahyukan itu melalui Nabi Muhammad SAW dan hadis Rasulullah dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Terus nanti akan sesaat nanti hidup ini berakhir ya, kiamat. Kalau hidup manusia ya sampai umur. Oh, kita minta sehat, nggak boleh minta sakit. Kita minta banyak rezeki, nggak boleh susah. Ya, kita minta ini banyak rezeki, nggak boleh sedikit ya. Jangan suka minta sedikit rezeki, minta rezeki yang banyak. Allah akan beri, Allah akan cukupi, Allah Ghani, Allah yang Maha Kaya. Nah, terus apa nanti di akhirat ya minta dakhalal jannah. Minta ditekan kepada kebaikan, minta ditekan kepada perbuatan-perbuatan saleh. Jangan kita dekat kepada perbuatan-perbuatan yang toleh. Orang yang nggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan dari apa keyakinan ini? Dari tuntunan itu Al-Qur'an. Jadi kalau orang mengenali Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah, karena Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kepengen mendapatkan kecintaan Allah, kita kepengen mendapat keridhaan Allah, ya, kita ngikutin aturan. Kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran. Kita kerjakan sholat 5 waktu. Kita mahabbah kepada habaib. Kita ngerti agama Nabi Muhammad. Kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa segala macam kebaikan itu dari mana? Dari Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita kepengen dicinta Allah, ikuti Nabi Muhammad. Fattabi'uni. Rasulullah diperintah Allah untuk mengatakan ikuti aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, akan Allah berikan, Allah akan ampunkan kesalahan-kesalahan kita. Ya, kita pasti punya salah, punya dosa, ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi kebayaan itu, kecintaan Allah diartikan kesalahan. Jadi orang kalau dia punya kebencian di hatinya, dia salah, enggak dosa, salah. Tapi bentuk daripada kebencian itu haram, mencaci segala macam, haram, enggak boleh. Benci udah benci. Itu kesalahannya. Tapi jangan sampai ditunjukkan itu jadi haram. Jadi umpatan, cacian, apa segala macam itu ya nggak boleh. Jadi agama itu nata kita supaya mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik. Wa yaghfir lakum dzunubakum, terus diampuni itu apa aja kesalahan. Kita begini, kita begitu, Allah ampunkan. Yang perbuatan yang belum dikerjakan atau yang sudah dikerjakan, yang belum dikerjakan, hati kita kotor ya. Kita punya bekal, kita punya bakal untuk melakukan perbuatan buruk. Nah, itu Allah hilangkan. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah tuntunan Al-Quran Al-Karim, Al-Haq, sesuatu darinya Allah Subhanahu wa taala, kitab sebagai pedoman kita, seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Dia Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita ini seluruh ciptaannya. Ya, kita diciptakan Allah. Kalau kita enggak diciptakan Allah nih, kita enggak akan hidup. Kita nanti udah mati. Ya mati itu dihisab manusia. Kalau kita enggak ngerti bahwa Allah yang menciptakan kita. Keyakinan itu yang menjadikan hidupnya kita. Keyakinan ini yang menghidupkan hati kita, zahir batin kita. Ya. Kalau kita mati berarti apa? Enggak punya keyakinan dalam hidup seorang itu, hatinya kosong, hidupnya sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Di sana itu butuh kita ini mahabbah lir Rasul.
kita menyambungkan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah golongan kita orang-orang yang baik, yang mendapatkan nanti saat kita mati, kita akhir hayat husnul khatimah. Allah gabul semua hajat-hajat kita. Allah berikan kesenangan hati ya, di dunia di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.